Untuk video kali ini, kita akan membahas episode 3 dan 4 dari anime Jigokuraku. Cerita dimulai dengan ketegangan antara Gabimaru dan Yamada Asemon Sagiri. Mereka tiba di Pulau Misterius bersama dengan para tahanan lainnya untuk mencari ramuan keabadian, tetapi sejak momen awal di pulau, ketidakpercayaan dan kekejaman mulai terlihat. Adegan pembuka memperlihatkan Gabimaru dan Sagiri di sebuah lokasi hutan di pulau tersebut. Sagiri, yang bertanggung jawab atas pengawasan Gabimaru, meminta agar dia mengikat tangannya. Sagiri menganggap Gabimaru sangat berbahaya meskipun mereka berada di sisi yang sama untuk misi ini. Dia menegaskan bahwa tindakan pencegahan ini perlu dilakukan agar Gabimaru tidak bebas bertindak seenaknya. Namun, Gabimaru dengan penuh ketenangan menolak perintah ini. Dia berargumen bahwa tangannya terikat tidak akan menghentikan kemampuan bertarungnya sebagai seorang ninja yang tangguh. "Aku tak butuh ini," katanya dengan nada dingin seakan menantang otoritas Sagiri. Meskipun demikian, Sagiri tetap tegas, menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang pengendalian fisik, tetapi juga bentuk disiplin dan aturan yang harus dia patuhi. Dengan sedikit keraguan, Gabimaru akhirnya setuju untuk mengikat tangannya, tetapi jelas dari sorot matanya bahwa dia masih bisa membebaskan diri kapan saja. Tak lama setelah itu, situasi mulai memanas ketika seorang tahanan lain yang berada di pulau tersebut melihat Gabimaru sebagai ancaman besar. Tahanan ini memutuskan untuk membunuh Gabimaru sebelum dia sendiri terbunuh. Dalam pikirannya, jika dia bisa menyingkirkan Gabimaru, itu akan menjadi langkah penting untuk menguasai pulau dan mengamankan ramuan keabadian. Tahanan itu menyerang Gabimaru secara tiba-tiba, berharap mengejutkan ninja legendaris itu. Namun, meskipun tangannya terikat, Gabimaru dengan cepat bereaksi. Dalam satu gerakan mematikan, dia menangkis serangan tersebut, mematahkan serangan musuh dengan teknik yang luar biasa. Gabimaru membalas serangan dengan satu tendangan keras yang melumpuhkan lawannya. Adegan ini menegaskan bahwa meskipun di bawah kendali Sagiri, Gabimaru masih memiliki naluri pembunuh yang luar biasa dan tak ada yang bisa meremehkannya. "Aku tak punya waktu untuk permainan ini," ucap Gabimaru dingin, sambil memandang tahanan yang terkapar, menandakan bahwa fokus utamanya tetap pada misi mencari ramuan keabadian. Seiring berjalannya waktu, pulau ini menjadi semakin liar. Para tahanan mulai kehilangan kendali, menunjukkan sifat asli mereka sebagai penjahat dan pembunuh. Mereka tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi juga mengincar satu sama lain untuk mengurangi jumlah pesaing dalam perburuan ramuan keabadian. Di sebuah adegan yang intens, para tahanan mulai membunuh satu sama lain dengan kejam. Mereka menggunakan semua metode kekerasan yang mereka miliki, pedang, senjata improvisasi, dan kekuatan fisik. Pulau yang awalnya tampak tenang berubah menjadi arena pertempuran berdarah, di mana setiap orang berusaha menjadi yang terakhir bertahan hidup. Adegan ini menunjukkan betapa brutalnya pulau tersebut, sekaligus memperlihatkan bahwa para tahanan lebih takut pada sesama mereka daripada pada pulau yang penuh misteri. Ketegangan mencapai puncaknya di bagian akhir episode. Setelah menyaksikan kekacauan di pulau dan berinteraksi dengan tahanan lainnya, Gabimaru mulai berpikir bahwa Sagiri adalah penghalang bagi kebebasannya. Dia merenungkan apakah dia harus membunuh Sagiri untuk memastikan dirinya bisa bergerak lebih bebas dan menyelesaikan misinya tanpa gangguan. Namun, saat ia hampir menyerang, kilasan wajah istrinya melintas dalam pikirannya. Istrinya adalah satu-satunya orang yang pernah melihat sisi manusiawi Gabimaru, dan kenangannya akan dia menghentikan Gabimaru untuk melanjutkan niatnya. Di momen yang singkat, Gabimaru terjebak antara nalurinya sebagai seorang pembunuh dan harapannya untuk bisa hidup bersama istrinya lagi.
Sagiri, yang merasakan niat membunuh dari Gabimaru, dengan cepat bereaksi. Dia siap mengangkat pedangnya untuk mempertahankan diri, tetapi saat melihat keraguan di mata Gabimaru, dia sadar bahwa pria ini, meskipun seorang pembunuh, masih memiliki sesuatu yang ia perjuangkan di dalam dirinya. Gabimaru akhirnya menahan diri, dan ketegangan di antara mereka pun mereda. Tamiya Gantetsusai, seorang ahli pedang legendaris yang terkenal bukan hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena ambisinya yang besar. Dia bercita-cita untuk diakui sebagai pendekar pedang terhebat sepanjang masa, namun jalannya penuh dengan kekejaman dan darah. Bersamanya adalah penjaga yang ditugaskan untuk mengawasinya, seorang samurai bernama Fuji. Berbeda dengan narapidana lain, Fuji memandang Gantetsusai dengan rasa kagum sekaligus waspada, menyadari potensi bahaya yang selalu mengintai di balik ambisi tak terbatasnya. Dalam perjalanan mereka menyusuri Pulau Shinsenkyo yang mematikan, Fuji tetap berada dalam posisi waspada, selalu memegang pedangnya erat, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Gantetsusai, dengan sikap tenang dan santai, tampaknya tidak terlalu khawatir tentang ancaman yang ada di pulau tersebut. Baginya, setiap ancaman adalah peluang untuk menguji kehebatannya. Bahkan, dia tampak menikmati tantangan ini, melihatnya sebagai arena baru untuk membuktikan kehebatannya di dunia yang penuh misteri ini. Di sisi lain, Gabimaru dan Sagiri diserang oleh sekelompok monster aneh yang tampak seperti ikan berbadan manusia dan monster-monster yang memiliki tubuh yang humanoid dengan berwajahkan manusia. Pertarungan pun dimulai. Gabimaru dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan ninjanya langsung bereaksi terhadap serangan itu. Dengan tenang dan terlatih, dia menggunakan berbagai teknik ninjutsu untuk menghancurkan para monster. Salah satu monster yang lebih besar mencoba menyerang Gabimaru dengan kekuatan brutal. Tetapi Gabimaru dengan cepat menghindar dan menggunakan ninjutsu api membakar monster itu hingga hancur. Meskipun Gabimaru terampil dan berhasil mengatasi monster-monster ini, dia mulai merasakan kelelahan karena pertarungan yang tiada henti. Dalam adegan pertarungan ini, Gabimaru menunjukkan seberapa cepat, efisien, dan kejam dia saat bertarung. Teknik ninjutsu yang dia gunakan terlihat indah sekaligus mematikan, menciptakan kontras yang kuat dengan suasana kelam dan aneh di pulau itu. Tiba-tiba muncul Yuzuriha, seorang kunoichi yang juga merupakan tahanan di pulau itu. Dia mendekati Gabimaru dengan sikap tenang namun licik, dan menawarkan sebuah kerjasama. "Kamu kuat," katanya, "tetapi di pulau ini kekuatan saja tidak akan cukup. Kita bisa saling membantu." Yuzuriha tampaknya memiliki motif tersembunyi, tetapi dia tahu bahwa Gabimaru adalah orang yang bisa dia manfaatkan untuk bertahan hidup lebih lama. Gabimaru, meskipun sedikit curiga dengan niat Yuzuriha, memutuskan untuk tidak langsung menolak tawaran itu. Dia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, bahkan aliansi sementara bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Sagiri yang mengawasi dari kejauhan, memperhatikan Yuzuriha dengan hati-hati, merasakan bahwa kunoichi ini tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Sementara itu, adegan terakhir membawa kita ke tempat lain di pulau itu, di mana kita melihat Aza Chobei, seorang bandit brutal yang sangat kuat. Chobei dan adiknya, Toma, sedang menjelajahi pulau. Tetapi mereka diserang oleh sekumpulan monster serupa yang pernah dihadapi oleh Gabimaru. Namun, tidak seperti Gabimaru yang mengandalkan teknik ninjutsu, Chobei menggunakan kekuatan mentah dan insting binatangnya untuk membantai monster-monster ini. Dia adalah seorang pejuang tanpa ampun, yang tidak hanya menikmati pertarungan, tetapi juga merasa hidup setiap kali darah tertumpah. Dengan pedang di tangannya, dia membelah monster-monster itu dengan kekuatan yang sangat brutal, menciptakan pemandangan yang penuh darah dan kekacauan.
Chobei tidak hanya bertarung untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membuktikan bahwa dia adalah predator teratas di pulau ini. Di tengah kekacauan itu, dia tertawa dengan suara keras, menunjukkan bahwa dia sangat menikmati pembantaian ini. Toma, yang lebih muda dan lebih tenang, mengamati dengan rasa kagum dan ketakutan, menyadari bahwa kakaknya benar-benar berada di luar kendali. Dan itulah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana, makin seru kan? Kalau kalian penasaran sama kelanjutan petualangan Gabimaru di pulau penuh bahaya ini, pastikan kalian nggak ketinggalan episode berikutnya. Tulis di komentar pendapat kalian. Siapa yang bakal jadi ancaman terbesar buat Gabimaru? Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe biar kalian selalu update dengan alur cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.